Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa di 4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah HI. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Setelah pertemuan lalu, saya berbicara tentang pengantar HI. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan alat dan sampel. Sebagai pendahuluan, mempelajari sanitasi perusahaan dalam kaitannya keselamatan dan kesehatan kerja pasti mempengaruhi produktivitas kerja. Pada kesehatan kerja akan dilakukan diagnosis penyakit dan pengobatan. Jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja itu untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial sehingga bekerja lebih efisien dan tentu produktivitasnya juga meningkat ya. Selain itu juga untuk melindungi tenaga kerja dari faktor yang membahayakan ya akibat penularan penyakit misalnya ya. Regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ya. Kemudian pencegahan, perbaikan lingkungan kerja dan peningkatan derajat kesehatan ya. Kemudian faktor lingkungan kerja, kita tahu kondisi lingkungan kerja yang baik adalah salah satu faktor penunjang untuk produktivitas karyawan yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kenaikan tingkat kinerja si karyawan ya. Tapi lingkungan kerja yang sehat itu kadangkala sering dilupakan prioritasnya, selalu dianggap remeh gitu dan tak sepenting aspek lainnya. Ya. Nah, penerapan hygiene industry ada 3 aspek utama ya, pengenalan lingkungan kerja, penilaian lingkungan kerja, pengendalian lingkungan kerja ya. Kita breakdown per bagian ya. Pengenalan lingkungan kerja ya. Secara kualitatif itu mengetahui kemungkinan bahaya potensial dari proses produksi. Ya, menentukan lokasi potensi bahaya, alat, metode pengujian, kemudian mengetahui jumlah pekerja yang terpapar ya. Nah, penilaian lingkungan kerja dapat dilakukan pengukuran, pengambilan sampel, analisis di laboratorium ya. Jadi tujuan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui tingkat bahaya atau kadar faktor bahaya. Hasilnya dibandingkan dengan nilai ambang batas ya atau NAB. Sehingga dapat ditentukan kondisi lingkungan kerja perlu atau tidak teknologi pengendalian. Nah, kemudian ada tidaknya korelasi kecelakaan dan PHK dengan lingkungan, kemudian dokumentasi untuk inspeksi ya. Nah, pengendalian lingkungan kerja, penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas ditolerir gitu ya. Nah, artinya kita lakukan pemasangan atau penerapan alat-alat tertentu sehingga tingkat bahaya itu dapat dikendalikan sampai mencapai batas agar tenaga kerja itu masih dapat mentoleransi tanpa terjadinya kelainan ya. Misalnya etanol gitu ya, itu batasnya 10.300 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian nikotin ya, nikotin itu 1 mg per kilogram berat badan. Nah, itu bisa dilihat di PP nomor 85 tahun 99 ya. Kemudian pengujian lingkungan kerja ya, bertujuan menentukan paparan pekerja oleh faktor lingkungan kerja ya. Kemudian efektivitas alat pengendali di perusahaan, meneliti tempat kerja dengan perhatikan keluhan tenaga kerja dan gangguan kesehatan pekerja. Ya, untuk riset pengembangan ilmu, kemudian tercapai upaya peningkatan derajat kesehatan pekerja dan produktivitas pekerja ya. Nah, dalam lingkungan kerja itu dikenal faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya, atau psikososial ya. Fisik itu suhu, penerangan, ya, kebisingan, radiasi, getaran, gitu ya.
kimia itu gas, uap, uap debu, gitu ya. Kemudian kalau biologi itu virus, ya, bakteri, jamur, parasit atau hewan. Kemudian kalau ergonomi atau fisiologi itu waktu kerja, cara kerja, postur, gitu dan lain sebagainya. Psikologi ini hubungan kerja, ya, atau stres, ya, stres akibat kerja. Salah satu program Hiperkes adalah peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan, ya, laboratorium Hiperkes yang terakreditasi, yaitu pengadaan bahan-bahan laboratorium, pengadaan laboratorium kesehatan kerja, ya, pengadaan laboratorium lingkungan kerja, pengadaan alat-alat pelatihan dan penyuluhan, ya. Nah, untuk itu kita yang berada di perusahaan bisa dilakukan internal atau kita bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, ya, LEH. Nah, pengujian lingkungan kerja ini dapat dilakukan inisiatif pejabat berwenang, ya, permintaan perusahaan karena keluhan tenaga kerja, pernah mengalami gangguan kesehatan, kemudian kekhawatiran bahaya bahan produksi. Jadi setiap perusahaan atau pabrik produksi, ya, yang masif gitu, itu dia memiliki potensi bahaya lingkungan kerja dan wajib dilakukan pengujian. Ya, jadi pemeriksaan dan pengujian ini itu dilandasi regulasinya itu Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu, ya, Permen 5/18 gitu, tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, ya. Nah, pengujian sebaiknya dilakukan berulang kali karena satu, kontaminan atau polusi di lingkungan kerja sering berubah. Kemudian secara bertahap unit produksi sampai proses terakhir. Kemudian biasanya pemeriksaan saat tidak produksi maksimal, ya, jam istirahat, saat pekerja baru mulai atau pekerja mau pulang. Jadi harus dilakukan secara rutin atau berkala. Apalagi perusahaan atau pabrik yang dimiliki itu memiliki risiko faktor K3 lingkungan kerja yang sangat besar dan berbahaya, gitu, ya. Pabrik bahan peledak, ya, pabrik pupuk. Kemudian ini waktu yang terbaik, ya, adalah beberapa jam setelah produksi berjalan. Ya, lakukanlah evaluasi lingkungan kerja. Nah, subjektif dengan indera mata, pendengaran, penciuman, atau binatang percobaan. Ya. Kemudian hasil yang tepat dengan alat detektor sehingga sebagai indikator pengambilan sampel sampai kepada analisis laboratorium. Ya. Nah, alat deteksi di lapangan, ya, ada sound level meter ini untuk mengukur kebisingan, ya, luxmeter untuk mengukur cahaya, kemudian vibrator meter untuk getaran, ada yang tool hand vibration untuk tangan dan ada yang whole body vibration, ya, WBV itu untuk mengukur seluruh tubuh, ya. Kemudian personal dust sampler, ya, untuk debu yang dipasang bersama pekerja. Ya, jadi kemana-kemana alatnya itu ngikut, gitu, ya, tidak ditaruh di tempat khusus. Kemudian gas detektor, ya, untuk mendeteksi nilai gas kimia. Kemudian anemometer, ya, ini pengukur kecepatan angin. Ini biasanya banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika, ya, atau stasiun perakiraan cuaca. Nah, ini bentuk sound level meter, ya, SLM, untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Ini sangat diperlukan di lingkungan industri, ya. Contohnya pada industri penerbangan, ya, di mana lingkungan sekitar itu harus diuji tingkat kebisingan suaranya atau tekanan suara yang ditimbulkan, ya, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi mengapa perlu sound level meter? Ya, jawabannya sederhana, ya, untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini ada seperti busa hitam, ya, warna hitam ini untuk mengurangi bias suara angin, ya. Nah, bising itu ada juga yang jenis bising terus-menerus, ya, continuous noise, misalnya blower, gitu, ya, pompa, kipas angin, gitu, ya, gergaji sirkuler, gitu, ya, tanur, gitu, ya. Nah, fluktuasi dari intensitasnya itu tidak lebih dari 6 desibel dan tidak putus-putus, ya. Kemudian bising terputus-putus atau intermittent
noise ya. Ini adalah bising yang kebisingannya itu naik turun dengan cepat ya, seperti lalu lintas gitu ya, suara kapal yang berjalan gitu ya, pesawat di lapangan udara gitu ya. Jadi makanya namanya intermittent noise gitu ya, bisingnya tidak terus menerus gitu ya, melainkan ada periode relatif tenang gitu ya. Kemudian bising tiba-tiba ya, impulsif noise ya, misalnya mesin pancang gitu ya, atau ledakan. Nah, ini alat untuk mengukur intensitas cahaya ya, luxmeter ya, satuannya lux gitu ya. Jadi lux itu didefinisikan sebagai satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan gitu ya. Nah, luxmeter memiliki range intensitas cahaya antara 1 sampai 100.000 lux gitu ya. Nah, prinsip kerja luxmeter itu dengan mengubah energi cahaya menjadi arus listrik ya, yang kemudian ditampilkan pada LED. Ya, kemudian caranya diarahkan sensor cahaya pada sudut area yang ingin diketahui jumlah intensitas cahayanya. Kemudian juga pastikan untuk mengarahkan pada tempat yang strategis ya, agar nanti si sensor itu benar-benar akurat. Nah, vibration meter ini adalah alat uji atau instrumen yang berfungsi untuk mengukur getaran sebuah benda ya, misalnya motor gitu ya, pompa, screen atau benda bergetar lainnya ya, terutama dalam dunia industri. Nah, cara kerja produk ini dengan menempelkan vibration sensor atau magnetic base-nya ke benda atau mesin yang akan diukur. Lalu magnetic base-nya itu mengirim data melalui kabel ke unit pembaca gitu ya. Nah, jenis getaran itu ada yang getaran seluruh tubuh ya, whole body vibration, yaitu terjadi getaran pada tubuh pekerja yang bekerja sambil duduk atau sedang berdiri di mana landasannya yang menimbulkan getaran. Nah, biasanya frekuensi getaran ini sebesar 5 sampai 20 Hz ya. Ya, getaran ini biasanya dialami pengemudi kendaraan, misalnya driver traktor gitu ya, bis gitu, helikopter atau bahkan kapal gitu ya. Kemudian ada hand arm vibration ya, getaran lengan tangan gitu ya. Ini adalah getaran setempat. Jadi getaran yang merambat melalui tangan akibat pemakaian peralatan yang bergetar ya. Frekuensinya itu biasanya antara 20 sampai 500 Hz ya. Nah, frekuensi yang paling berbahaya itu di 128 Hz. Ya, karena tubuh manusia itu sangat peka pada frekuensi ini. Ya. Nah, getaran hand arm vibration ini berbahaya pada pekerjaan seperti supir bajai gitu ya, operator mesin blasting, tukang potong rumput gitu ya, gerinda, penempa palu ya. Efek yang timbul itu tergantung kepada jaringan manusia ya. Misalnya 3 sampai 6 Hz itu untuk toraks ya, dada dan dada gitu ya, 3 sampai 6 Hz. Kemudian 20 sampai 30 Hz itu bagian kepala ya, bagian kepala. Kemudian 100 sampai 150 Hz itu untuk rahang. Ya. Nah, prinsip alat personal dust sampler itu dipasangkan pada tenaga kerja. Dengan posisi si pompa penghisap itu diikatkan di pinggang, ya, di pinggang si tenaga kerja. Kemudian respirable sample holdernya itu berisi filter, ya, dikaitkan pada kerah baju tenaga kerjanya, gitu ya. Ini diumpamakan sebagai zona pernafasan, gitu ya, kan dekat dengan zona pernafasan. Dan selanjutnya nanti kadar debu respirable itu ditentukan secara gravimetri. Ya. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan selama minimal 6 jam, ya, secara terus-menerus. Gitu ya. Nah, setelah selesai, alat dimatikan, kemudian debu pada bagian luar pemegang filter itu dibersihkan untuk menghindari kontaminasi.
Kemudian tutup kedua ujungnya, ya. Nanti filter-filter tersebut dibawa ke lab, ke laboratorium, kemudian dimasukkan ke dalam, namanya itu ada desikator, gitu ya, sampai diperoleh berat konstannya. Nah, di lab itu nanti juga dilakukan analisa filter blanco dan filter sampel, gitu ya. Nah, ini juga alat yang penting di industri ya. Mengapa penting? Ya karena banyak gas kimia beracun yang mungkin menyatu dengan udara gitu ya, dan membahayakan keselamatan pekerja. Gitu ya. Nah, jenis gas detektor itu terdiri dari ada namanya explosimeter gitu ya, compatible flammable gas detector, kemudian ada toxic gas detector, ada oxygen analyzer, kemudian ada combination gas detector ya. Nah, contoh gas atau uap di udara yang dapat diukur ya, hidrokarbon, CO, CO2, karbon dioksida, hidrogen sulfid, H2S, dan oksigen ya, O2 gitu. Nah, anemometer ya merupakan alat pengukur arah dan kecepatan angin. Nah, secara umum ada dua jenis anemometer gitu, yaitu anemometer yang mengukur kecepatan angin ya, velocity anemometer, dan anemometer yang mengukur tekanan angin ya, pressure anemometer. Tapi yang di pasaran biasanya sudah satu set. Nah, lamanya pengamatan ini disesuaikan dengan kepentingannya ya. Untuk kepentingan iklim itu umumnya dicari rata-rata kecepatan dan arah angin selama periode 24 jam ya, nilai harian gitu ya. Nah, prinsip kerja dari anemometer, angin mengadakan tekanan yang kuat pada bagian baling-baling ya, yang berbentuk cekung itu, yang seperti mangkuk itu. Nah, kemudian bagian yang cekung itu akan berputar ke satu arah. Nah, poros itu akan berputar dihubungkan dengan dinamo kecil gitu ya. Nah, bila baling-baling berputar, maka akan terjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran. Gitu. Nah, besarnya si arus listrik tadi dihubungkan dengan galvanometer gitu, yang telah ditera dengan satuan kecepatan, biasanya dalam knots gitu ya, atau meter per detik, atau nanti bisa juga kilometer per jam. Ya. Nah, nilai ambang batas atau NAB, threshold limit value, atau seringkali dikenal sebagai nilai batas pajanan, NBP ya, occupational exposure value ya. Itu kadar yang dihadapi pekerja tanpa menunjukkan gangguan kesehatan atau penyakit atau kelainan dalam pekerjaan sehari-hari, atau kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu ya. Nah, di Indonesia NAB itu berdasarkan SNI dan Permenaker gitu ya, nomor 13 tahun 2011 itu tentang NAB di tempat kerja. Jadi hasil pengukuran tadi dibandingkan dengan nilai NAB apakah sudah aman atau belum gitu ya. Nah, ini teknologi pengendalian ya, bisa melakukan substitusi, artinya penggantian bahan ya, atau alat ya, atau cara kerjanya dengan alternatif lain dengan tingkat bahaya yang relatif lebih rendah ya. Misalnya zaman dulu pemurnian emas itu menggunakan bahan kimia merkuri ya, itu berbahaya terhadap manusia dan lingkungan. Sekarang mulai diganti dengan cyanida ya, substitusi. Kemudian isolasi, artinya menjauhkan lokasi kerja yang berbahaya dari pekerja lainnya, atau dilakukan isolasi dengan rekayasa engineering ya. Good housekeeping ya. Nah, ini adalah kalimat yang sering diartikan oleh sebagian orang sebagai bersih-bersih gitu ya. Di beberapa proyek gitu ya, petugas housekeeping bahkan hanya dianggap sebagai petugas kebersihan ya, seperti office boy kalau di perkantoran. Sehingga dengan seenak hati sampah yang dihasilkan itu dibiarkan begitu saja ya, karena nganggapnya toh nanti ada petugas kebersihan yang akan membersihkan sisa-sisa pekerjaan ya kan. Nah, good housekeeping itu bukan sekedar kebersihan, namun termasuk layout gitu ya, menjaga area kerja agar rapi dan tertata, kemudian merawat ruangan dan lantai gitu ya dari bahaya terpeleset dan jatuh, kemudian membuang sampah dan bahaya kebakaran lainnya dari tempat kerja gitu ya.
Kemudian ventilasi umum dan lokal sudah jelas ya. Kemudian proteksi per orang ini APD yang sesuai. Yang penting memang adalah cara pakainya yang harus tepat. Kemudian perubahan proses bagian atau seluruh operasi mengurangi hal yang berisiko tinggi ya. Ya, untuk hygiene perusahaan itu merupakan hygiene tempat kerja yang berkaitan dengan K3. Itu dia di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja ya, Binwas ya, pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Nah, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Biasakan untuk edukasi lingkungan sekitar, karena Anda akan menjadi seorang safety man gitu ya, safety woman. Karena tugasnya safety officer itu memastikan area kerja aman serta tidak ada risiko. Gitu ya. Jadi Anda juga boleh melakukan intervensi langsung terhadap pekerja bila dinilai bertindak tidak aman. Ya, karena itu mulai dilatih dari sekarang bagaimana berkomunikasi dengan paling tidak orang terdekat lah, ya, supaya orang terdekat Anda itu mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini ya. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.